Ada yang kadang kayak gitu tuh ada yang aneh aja sih. Video kocak terus tiba-tiba langsung wah gitu. Kan nyebelin ya. Pakai ini ya. Ih, takut. Horor ya. Ya kayak gini-gini. Telinga gua sakit. Gila. Kaget, jujur kaget. Serem, kaget. Serem sih, serem. Nah. Ya apa namanya? Ya ada yang kadang kayak gitu tuh ada yang aneh aja sih. Kurang serem sih. Ya. Enggak terlalu serem sih. Serem sih. Gua agak terkejut dikit bener. Udah, serem. Pernah lewat di TikTok, di sosial media biasanya ada jump scare-nya di akhir. Kayaknya pernah tapi cuma sekilas doang deh. Enggak apa namanya? Enggak pernah sih ya, cuman kalau lewat doang di timeline gitu kan. Ya, pernah. Enggak, dia lewat di Reels aja. Iya, awalnya kayak video kocak terus tiba-tiba langsung wah gitu. Kan nyebelin ya. Sering di TikTok, IG, di YouTube. Enggak. Pernah sih, lebih sering di TikTok sih, ngelewat malam-malam gitu ngelewat. Kalau dengan sengaja enggak. Cuma paling lewat dong. Di TikTok gak tahu deh. Iya. Bukan cari, paling kayak sekilas terus kayak ngelihat di akunnya banyak video-video kayak gitu sih. Enggak, ngapain? Ya kali. Di dark web nggak sih? Kalau nyari enggak sih kayaknya. Karena kebetulan gue juga agak takut juga sih jadi gitu. Belum pernah. Kalau yang aku tahu dark web itu ibaratnya ya kebalikan dari yang ada sekarang lah. Jadi misalnya yang isinya emang buruk-buruk. Karena kan di sana juga ada banyak terutama kayak human trafficking, penjualan organ, terus kayak gitu-gitu lah. Atau bahkan penjualan senjata ilegal kayak gitu-gitu ada di dark web semua sih. Setauku sih kayak gitu ya. Pernah dengar? Enggak. Tapi kalau kayak sekilas gitu pernah lihat? Tahu. Enggak, kalau akses enggak. Cuma tahu aja paling. Enggak terlalu. Enggak. Kalau dark webnya tahu, cuman detailnya nggak tahu. Cuman pernah denger aja. Enggak, belum. Tahu. Gue pernah coba nyari sih. Dark web tahu. Akses gue sempet nyoba. Tapi ya gitu sih. Oh, emang kenapa deh? Emang kenapa? Jadi, kenapa sih di dalam dark web itu adalah tempat yang paling bahaya buat lu semua? Karena di dalam dark web itu banyak banget tindakan kriminal yang bisa mengancam lu semua. Apa aja sih tindakan kriminalnya? Contohnya, perdagangan senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, hingga perdagangan manusia. Selain perdagangan atau tindakan ilegal yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak tindakan ilegal yang ada di dalam dark web. Nah, pastinya lu semua nggak mau kan kena kejahatan cyber. Sini, gue kasih tahu biar lu nggak kena apes. Gue kasih paham tentang Attack Surface Management. Nih, kalian bisa baca definisi dari Attack Surface Management sendiri. Ya, mungkin untuk simpelnya, gue kasih perumpamaan. Coba lu bayangin ketika lu semua mau datang ke Jakarta, pasti banyak transportasi yang bisa lu gunakan. Contohnya seperti transportasi darat, yaitu mobil, motor, kereta, atau transportasi udara, mau pesawat atau laut, itu lu bisa gunain kapal. Nah, kalau misalkan lu tahu tentang Attack Surface Management,
pasti lu bisa mengambil jalan yang pastinya aman untuk sampai tujuan lu. Nah, gimana dengan perumpamaan yang tadi? Gimana, kebayang nggak? Nah, intinya ketika lu browsing, entah itu mau di surface web, deep web, atau bahkan dark web sekalipun, lu jauh jadi lebih waspada. Dan tentunya jauh lebih aman. Dan nggak ngeklik yang sembarangan. Jadi sebenarnya lu nggak apa-apa kalau mau ngebrowsing di dark web, asalkan lu sudah paham akan attack surface management. Tapi kalau lu nggak aware dari sekarang, aduh, bisa jadi lu yang ngebawa virus bagi teman-teman lu atau bahkan ke perusahaan lu. Apalagi di dark web. Di sana tuh banyak banget orang yang nyebarin virus. Nah, siapa tahu lu nggak sadar kalau lu udah kena virus. Attack surface management ini menurut gua sih adalah suatu langkah yang penting nggak penting. Loh, kenapa? Ya karena ini semua sesuai sama kesadaran diri masing-masing aja. Ya kalau lu mau aman, ya lu pahami atau pelajari attack surface management. Tapi kalau lu bodo amat, ya udah rasain aja akibatnya. Toh sebenarnya attack surface management ini punya fungsi dan manfaat yang baik buat lu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk lu supaya paham akan potensi bahaya yang ditimbulkan. Dan pastinya bisa meningkatkan tingkat kewaspadaan lu semua. Jadi ya nggak salah juga kalau lu belajar akan attack surface management. So sebenarnya untuk pahami attack surface management ini menurut gua bukan hal yang sulit ya. Hal yang lu harus lakuin itu intinya adalah lu harus tahu semua titik yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya yang mengancam diri lu sendiri. Yang kedua, selain itu, lu juga harus memantau aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan resiko itu timbul. Sebenarnya masih ada beberapa langkah yang bisa lu ambil atau lu ikutin. Kalau lu mau tahu lebih lanjut atau lebih lengkap detailnya, lu bisa mengklik link yang ada di deskripsi di bawah ini.